Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami periode yang amat luar biasa pada masa kejayaan mereka. Meskipun sempat berpindah lokasi karena invasi dari luar pada abad ke-10, tetapi mereka tetap bisa melanjutkan hidup dengan damai meskipun harus pindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Meskipun demikian, pada akhirnya Kerajaan Mataram kuno yang begitu dikdaya di masanya, mengalami keruntuhannya. Alasan dibalik runtuhnya Kerajaan Mataram kuno pada dasarnya disebabkan karena peperangan yang mereka lakukan melawan Kerajaan Sriwijaya. Perlu sahabat ketahui bahwa di masa itu, terdapat kerajaan bercorak Buddha yang juga dikenal atas kedikdayaan mereka dan terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar kota Palembang. Kerajaan yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-10, diduga persaingan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno Jawa menjadi lebih panas dari sebelumnya. Beberapa ahli bahkan menduga kalau kedua kerajaan ini bermusuhan satu sama lain. Terdapat sejumlah alasan di balik permusuhan kedua kerajaan besar ini. Salah satu alasan permusuhan itu diduga disebabkan oleh upaya Kerajaan Sriwijaya untuk merebut kembali tanah Shailendra di Jawa. Ada juga dugaan kalau Kerajaan Mataram kuno menantang dominasi Kerajaan Sriwijaya untuk membuktikan kedikdayaan mereka. Pada tahun 990, Dharmawangsa, Raja Kerajaan Mataram pada masa itu, melancarkan invasi angkatan laut terhadap Sriwijaya dalam upaya merebut Palembang. Bukti invasi Jawa ke Sriwijaya tercatat dalam catatan sejarah orang Tionghoa pada periode Song. Di masa itu, seorang utusan dari Sriwijaya dikirim ke pengadilan Tiongkok di Guangzhou pada tahun 988. Setelah singgah selama kurang lebih 2 tahun di Tiongkok, utusan tersebut mengetahui bahwa negaranya telah diserang oleh Jawa sehingga membuatnya tidak dapat kembali ke rumah. Penyerangan Raja Dharmawangsa ke Kerajaan Sriwijaya membuat Maharaja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa mencari perlindungan dari Tiongkok. Saat itu, Sri Chudamani Warmadewa merupakan sosok penguasa yang cakap, cerdik, serta mempunyai keterampilan berdiplomasi. Kecerdikan dan kemampuan yang dimiliki sang maharaja membuat dirinya bisa mendapatkan napas lebih jauh. Di tengah krisis yang disebabkan oleh invasi Kerajaan Mataram kuno, Sri Chudamani Warmadewa mendapatkan dukungan politik Tiongkok dengan menenangkan Kaisar Tiongkok. Penyerangan Raja Dharmawangsa melawan Sriwijaya pada tahun 990-an ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kedaulatan dan kedikdayaan Kerajaan Sriwijaya. Dan pada akhirnya, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengusir invasi dan mendapatkan kembali kendali atas kerajaannya sekitar tahun 1003. Justru, Kerajaan Sriwijaya lah yang malah bisa melancarkan serangan ke Kerajaan Mataram kuno. Lalu, penyerangan Kerajaan Sriwijaya menuju Kerajaan Mataram kuno tidak seperti yang sahabat bayangkan. Ini dikarenakan penyerangan ini diawali dari kudeta anggota Kerajaan Mataram kuno. Haji Wurawari, salah seorang pemimpin di wilayah Kerajaan Mataram kuno, memberontak terhadap atasannya. Dia melancarkan invasi dari Elwaram, menyerang dan menghancurkan istana di Mataram. Peristiwa ini berakhir dengan tewasnya Raja Dharmawangsa dan sebagian besar keluarga kerajaan. Dengan kematian Raja Dharmawangsa dan jatuhnya ibu kota, di bawah tekanan militer dari Hani Wurawari, Kerajaan Mataram kuno yang dikenal atas kedikdayaannya dan kemakmuran dari masa lampau, akhirnya runtuh dan jatuh ke dalam kekacauan. Ditambah lagi ketiadaan penguasa tertinggi Mataram, para panglima perang di banyak provinsi daerah dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak, ingin melepaskan diri dari pemerintah Mataram pusat dan membentuk pemerintahan sendiri melayani dinasti lokal. Daftar pemimpin Kerajaan Mataram kuno. Bagaimana, sahabat? Setelah membaca penjelasan yang cukup mendetail mengenai Kerajaan Mataram kuno, terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah kedikdayaan kerajaan tersebut, baik itu dari segi moral, segi historis dan segi budaya. Dari Kerajaan Mataram kuno,
kalian bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di masa tersebut. Meskipun mengandalkan bertani dan bercocok tanam, tetapi mereka bisa tetap hidup dan makmur dari kegiatan tersebut. Ini menjadi bukti kuat di balik julukan Indonesia sebagai negara agraris. Banyaknya candi-candi di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menjadi peninggalan penting Kerajaan Mataram kuno untuk masyarakat Indonesia dan juga menjadi bukti nyata penyebaran agama Buddha dan agama Hindu di Indonesia pada masa itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa sahabat temukan pada eksistensi Kerajaan Mataram kuno. Pada sesi terakhir ini, kita akan mencoba membahas para pemimpin Kerajaan Mataram kuno dari masa ke masa sebelum akhirnya runtuh karena kudeta. Diketahui setidaknya 20 pemimpin Kerajaan Mataram kuno dari masa ke masa. Membahas satu persatu pencapaian dan kehidupan para pemimpin ini akan memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi, kalian akan membaca nama pemimpin tersebut, periode kepemimpinan dan bukti bahwa sosok ini pernah menduduki tahta tertinggi Kerajaan Mataram kuno. Sanjaya tahun 716 sampai 746 Masehi. Dia Pancapana tahun 746 sampai 784 Masehi. Dia Manara tahun 803 sampai 827 Masehi. Dia Gula tahun 827 sampai 829 Masehi. Rakai Garun tahun 829 sampai 847 Masehi. Dia Saladu tahun 847 sampai 855 Masehi. Dia Lokapala tahun 855 sampai 885 Masehi. Dia Takwas tahun 885 sampai 885 Masehi. Dia Dewendra tahun 885 sampai 887 Masehi. Dia Badra tahun 887 sampai 887 Masehi. Dia Jebang tahun 894 sampai 898 Masehi. Dia Balitung tahun 898 sampai 908 Masehi. Dia Daksotama tahun 908 sampai 919 Masehi. Dia Tulodong tahun 919 sampai 924 Masehi. Dia Wawa tahun 924 sampai 929 Masehi. Dia Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi. Isyanatungga tahun 947 sampai 985 Masehi. Makutawangsa tahun 985 sampai 990 Masehi. Dharmawangsa tahun 990-1016 Masehi. Mungkin ada di antara sahabat yang terkejut melihat betapa banyaknya prasasti yang digunakan untuk mencatat nama-nama raja dari Kerajaan Mataram kuno, mengingat nama-nama prasasti ini belum tentu disebutkan pada mata pelajaran sejarah di sekolah. Namun, perlu sahabat ingat di sini bahwa tidak semua raja dari Kerajaan Mataram kuno memiliki prestasi yang mumpuni selama masa kejayaan mereka. Beberapa di antaranya hanya bekerja sebagai penerus tahta dan bahkan ada juga raja yang tidak menjabat dalam waktu lama. Inilah alasan mengapa kalian tidak mempelajari semua nama raja tidak hanya dari Kerajaan Mataram kuno saja, melainkan juga kerajaan-kerajaan lain. Biasanya, raja-raja yang disebutkan di buku pelajaran sejarah memiliki andil penting, baik itu pada kemajuan kerajaan maupun kemunduran atau bahkan keruntuhan kerajaan tersebut. Kembali ke topik Kerajaan Mataram kuno, pembahasan mengenai nama-nama raja yang menduduki tahta kerajaan menjadi penutup video ini. Sahabat sudah mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Kerajaan Mataram kuno mulai dari lokasi, sejarah sampai alasan runtuhnya kerajaan. Semoga saja video ini bisa menjadi video yang memberikan kalian wawasan bermanfaat baik untuk di masa sekarang maupun masa mendatang. Semoga sahabat bisa menemukan informasi yang kalian butuhkan terkait Kerajaan Mataram kuno.
Selain itu, harapannya adalah sahabat bisa semakin terbuka matanya dan menyadari betapa pentingnya mempelajari sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Terdapat banyak sekali informasi menarik dan informatif yang bisa kalian dapatkan jika mempelajari sejarah dengan seksama.